Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Jayantias, NIM saya 2019 023010. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 5 atau latihan 5 dari mata kuliah Teknik Antarmuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model komunikasi master dengan multi-slave-nya. Multi-slave sendiri bisa diartikan yaitu model komunikasi yang terdapat lebih dari satu slave dengan satu master, atau juga slave-nya bisa lebih dari satu, atau juga masternya juga bisa lebih dari satu, yang kemudian terhubung menggunakan jaringan komunikasi RS485. Untuk komunikasinya sendiri menggunakan jalur data dari slave 1, slave 2, slave 3 dan seterusnya. Jalur datanya tersebut bisa disebut dengan kondisi line generator, di mana line generator ini yang diperlukan pada komunikasi RS485 dalam mengirim dan menerima data dengan menggunakan pengaturan dari pin DE dan RE pada RS485. Kemudian untuk simulasi ini saya menggunakan aplikasi Proteus dan juga Arduino untuk pemrogramannya. Di sini saya membutuhkan 4 komponen Arduino Uno, dan juga ada 3 buah button pada masing-masing slave menggunakan 1 buah button atau tombol. Kemudian terdapat IC 487 atau bisa juga IC 485. Di sini saya menggunakan IC 487 dan juga resistor. Di sini ada logic probe dan ada logic state. Di sini saya menggunakan penyambungannya, dan juga ada LED sebesar 20 kali 4, dimana untuk penyambungan dari masternya ini nanti akan langsung ke LED untuk menampilkan datanya. Dari master ini kita bedah untuk IC 487 nya ini, untuk pin RO nya tersambung ke pin 0 pada Arduino, dan pin 23 DERE nya nyambung dan nantinya akan tersambung ke pin 2 dari Arduino. Perlu diingat, pin DERE ini sebagai pengontrol. Kemudian untuk pin DI dari IC 487 ini masuk ke pin 1 dari Arduino. Untuk pin 4 dari Arduino 4 dan 5 ini masuk ke LED atau bisa disebut juga dengan logic probe, dimana salah satunya sebagai LED status jalur 485 dan juga sebagai LED terima ID slave untuk menerima data dari ID slave, dari slave-nya. Kemudian untuk pin Arduino ke nomor 6 sampai ke 9 ini masuk ke pin pada LCD, yaitu pin 14, 13, 12 dan juga 11, atau bisa juga pin D7 hingga D4. Kemudian untuk pin 12 dan 13 nya ini masuk ke pin 4 dan juga pin 6. Untuk slave-nya sendiri
ada tambahan yaitu tombol atau diibaratkan sebuah sensor. Di sini untuk pin-pinnya juga sama untuk penempatannya, cuman yang untuk tombol ini ada pada pin 3 Arduino disambungkannya. Kemudian ada tambahan yaitu untuk mengeset ID 1 atau ID 123. Untuk slave 1 ini ID 1 untuk bit ke 0. Untuk bit ke 0 ini dimulai dari A0, A1, A2. A1 ini sebagai bit ke 1, A2 sebagai bit kedua. Jadi nantinya kemudian untuk resistor ini dihubungkan, yang resistansinya 4K7 ini dihubungkan ke ground, dan untuk yang 10K ini dihubungkan ke power. Untuk yang untuk resistor yang terhubung dengan ground ini dihubungkan ke kaki atau pin dari IC 487 nya di pin A. Kemudian untuk yang 10K ini di pin B. Untuk maaf, laptop saya nge-lag. Jadi untuk sistem ini semua diibaratkan sebuah sistem pada produksi pabrik mie atau produksi mie, di mana masternya ini sebagai ruang utama untuk kontrol produksinya. Untuk slave 1, 2, dan 3 ini sebagai area mesin produksi. Jadi ini untuk area mesin produksi 1, ini area mesin produksi 2, dan ini area mesin produksi 3. Kemudian nantinya untuk tombol ini diibaratkan sebuah sensor dari pabrik atau produksi, bagian produksinya. Jika ada produksi yang telah selesai, nanti kardusnya itu nanti akan melewati sensor, dan nanti sensor akan menyampaikan pada Arduino, kemudian akan menyampaikan melalui komunikasi RS485 ini ke master bahwa pada area mesin produksi 1 ini telah selesai 1 buah kardus atau 1 bagian minyak. Kemudian nanti oleh master atau oleh ruang utama kontrol produksi akan ditampilkan di LCD untuk data yang diterimanya. Kemudian juga sama seperti slave 1, slave 2, dan slave 3 nya. Untuk programnya sendiri bisa dilihat. Untuk program dari slave nya ini saya menggunakan integer pin ID bit _0, yang nantinya jika bit 0 ini terletak pada pin Arduino yang ber-ID A0. Kemudian untuk bit 1 ini ke A1, bit 2 ini ke A2. Kemudian ada char kode _ID, ada char kode request, kemudian kemudian ada /slave _ID bool jalur 485 false, string data _kirim. Di sini ada penjelasan atau pendeskripsian dari pin-pin DERE yang ada pada pin 2, pin tombol ada pada pin 3, pin LED jalur 13, pin LED terima 12. Untuk data slave-nya 0. Kemudian kita masuk ke void setup. Kemudian di sini ada serial.begin, di mana untuk mengatur baud rate-nya sebesar 9600 atau kecepatan pengiriman datanya.
Di sini ada pin mode untuk pendeklarasian dari pinnya sebagai out. Kemudian untuk pin DER ini sebagai output, pin LED jalur sebagai output, LED terima sebagai output, untuk tombolnya sebagai input pull up. Kemudian untuk dari ID bit 0, bit 1, 2 ini sebagai input semua. Kemudian kita menuliskan perintah untuk mengecek ID dari slave-nya. Kemudian kita juga menggunakan mode terima. Kemudian di sini juga ada perintah untuk mode pengiriman. Kita menggunakan void mode underscore kirim. Di sini terdapat detail wait untuk mendeklarasikan dari pin DRE-nya activated. Jadi dikondisikan posisinya mengirim data dengan delay 10 milisecond. Kemudian ada void mode terima, di mana void mode terima ini dalamnya ada pendeklarasian pin DRE sebagai active low yang dikondisikan posisinya menerima data dengan delay 5 milisecond. Kemudian untuk mengecek ID dari slave-nya sendiri menggunakan perintah void check underscore slave underscore ID kurung buka kurung tutup. Kemudian dengan slave underscore ID nya sama dengan 0, untuk integer check underscore bit underscore 0 ini untuk mendeklarasikan bahwa ada bit 0, bit 1 dan juga bit 2 pada rangkaiannya. Kemudian ada check bit 0, 1 dan 2 ini menggunakan digital read, kemudian nanti akan membaca dari bit 0 nya atau bit 1, 2. Kemudian ada pengkondisian jika atau menggunakan if check underscore bit underscore 0 sama dengan yang dimana akan melakukan pengulangan atau timbal balik high. Disini menggunakan high semua untuk 0, 1, 2 nya. Untuk bit 1 0 sampai 2 itu menggunakan high dengan slave ID nya lebih dari 1 dan lebih dari 2 dan lebih dari 4. Kemudian untuk pengkondisian selanjutnya yaitu pada slave I underscore ID 123 dengan pengkondisian jika ID 1 ini menggunakan kode A, ID 2 menggunakan B, ID 3 menggunakan C. Jadi nanti dari bit-bit yang terbentuk, jika A nanti data bitnya yaitu 100, kemudian untuk yang B 010, kemudian untuk yang C 110. Kemudian akan menggunakan pengulangan program atau pengulangan perintah yaitu void loop. Di sini digunakan integer check underscore tombol digital read pin underscore tombol dengan pengkondisian check underscore tombol underscore low dengan semisal sensor aktif atau tombol ditekan. Kemudian ada if jalur underscore 485 sama dengan true jika jalur tidak sibuk. Jadi 485 nya akan aktif jika jalurnya itu tidak sibuk. Kemudian ada data underscore slave ini seperti ini untuk menghitung slave atau jumlah kardusnya ditambah 1 terus menerus. Kemudian ada string data underscore kirim untuk membuat variabel data kirim tipe string. Kemudian untuk mengisi variabelnya. Jadi untuk data grid ini sebagai tanda komunikasinya ke master diaktif. Baik. Untuk mode kirimnya dijadikan mode kirim karena untuk mengirimkan data ke master. Kemudian ini ada serial print untuk mengirimkan tanda bahwa jalurnya itu akan dipakai. Kemudian untuk data underscore kirim ini untuk mengirimkan data yang akan dikirim. Untuk tanda seru ini
sebagai tanda akhir data, jadi sudah tidak mengirim. Untuk mode terima ini sebagai pembalik mode dari mode kirim ke mode terima dengan jalur _45 false atau berita jalur masih sibuk. Kemudian saya lanjutkan untuk di sini menggunakan if serial available untuk pengkondisian selanjutnya, yaitu kemudian ada jar karakter masuk. Sini juga ada jika pengkondisian jika masuk karakternya bintang nanti jalurnya akan dipakai. Kemudian ada kalau jalurnya sibuk maka nanti LED-nya akan padam menggunakan jitter seperti ini. Kemudian untuk pengkondisian kembali menjadikan mode terima menggunakan ini. Kemudian untuk jalur sibuknya kalau jalurnya sibuk jadi sementara nggak bisa dipakai, makanya menggunakan perintah program jalur _45 false. Kemudian untuk kondisikan jika masuk jalurnya normal maka nanti menggunakan karakter pagar dengan perintah jika jalurnya tidak sibuk maka nanti LED jalur akan menyala dan pengkondisian high. Kemudian ini untuk jalurnya, perintah jalurnya jika untuk normal kembali itu bisa dipakai. Ya, karakternya masih sesuai dengan kondisi kode ID slave maka menggunakan perintah program ini. Kemudian untuk komunikasi ke master jika sudah selesai maka nanti LED-nya akan padam menggunakan pendeklarasian pin dari LED terima low. Ini program untuk slave-nya. Kemudian untuk program untuk masternya sendiri yakni seperti ini. Sama, yang membedakan hanya di sini ada pendeklarasian dari LCD-nya sendiri, yaitu menggunakan include liquid crystal.h. Kemudian untuk pin dari LCD-nya sendiri dideklarasikan menggunakan const integer. Ini ada RS di pin 13, EN di 12, di 49, di 58, di 67, di 76 dengan integer atau pendeklarasian pin-pinnya sendiri sama seperti tadi. Di sini dideklarasikan kode ID-nya, jadi kode ID 1, 2, dan 3 ini ABC. Kemudian di sini untuk kode akhir dan status refresh-nya juga digunakan. Kemudian untuk setupnya sendiri, setupnya sendiri ini untuk mengaktifkan jalur serialnya ini digunakan terlebih dahulu serial begin ini untuk mengatur kecepatan pengiriman datanya sebesar 9.600. Kemudian untuk LCD-nya scan yang digunakan 20 karakter 14 atau 20 kali 4, jadi digunakan LCD bikin 20,4. Untuk pin DRE-nya sebagai output, pin LED 1 dan 2 sebagai output. Kemudian di sini untuk memunculkan tampilan data digunakan perintah seperti ini dengan delay 200. Bisa dilihat perintah program selanjutnya seperti ini juga. Ini untuk mengirim perintah untuk menampilkan data dari slave-nya. Kemudian ada void kirim. Sini juga sama seperti tadi. Yang membedakan hanya pada bagian karakter masuk ini ada perintah sebagai pengkondisian untuk slave-nya. Mungkin kemudian jika sudah selesai
menulis perintah programnya, kita bisa tekan sketch, di verify dulu bisa. Ini sudah saya verify, kemudian tekan sketch, pilih export compile binary. Jika sudah, nanti akan masuk ke bagian Proteusnya. Itu tadi kan di bagian masternya, bagian slave, bagian master, maaf. Kemudian ini sudah saya masukkan untuk file programnya. Ini diklik 2 kali. Lalu pilih ini program file, ini tekan ini yang warna kuning, kemudian pilih kita menyimpan perintah programnya di mana, klik open, klik OK. Berlaku juga pada perintah program untuk slave-nya. Setelah itu bisa di run langsung. Ya, jangan lupa untuk set ID-nya sendiri diatur berdasarkan karakternya, dimana karakter A atau pada slave 1 ini bitnya, bit ke 0 itu 1, bit ke 1 itu 0, bit ke 2 itu 0. Untuk slave 2 ini bit ke 1 itu 0, bit ke 2 itu 1, bit ke 2 itu 0. Kemudian untuk slave 3 di sini bit 1 dan bit 2-nya itu 1, kemudian untuk bit 2-nya ini 0. Kita akan mencoba merunningnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita menggunakan perintah lcd.print tadi. Maaf, laptop saya lemot. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini untuk tampilannya. Nah, akan muncul penerimaan data slave. Jadi untuk slave 1 ini area mesin produksi 1, slave 2 area mesin produksi 2, dan slave 3 area mesin produksi ketiga. Dimana jika saya menekan tombol atau bisa diibaratkan sebagai sensornya, maka nanti akan terhitung pada Arduino, dan juga nantinya akan disalurkan ke master dan ditampilkan terhitung 1. Nah, ini sudah aktif untuk sensornya. Di sini saya akan mencoba menekan tombol ini, di mana area produksi 1 telah menghasilkan 1 kardus. Kemudian untuk slave 2 saya tekan juga. Di sini untuk LED status request-nya 1, atau bisa dilogikakan bahwa tombol ditekan maka LED status request-nya akan menampilkan logika 1, dan nantinya akan dikirim melalui IC 485 atau 487 ini ke master, kemudian ditampilkan di LCD untuk
yang ketiga, slide 3. Juga satu sama. Saya akan coba lagi menekan untuk slide, akan muncul di tampilan bahwa slide 1 menambah produksi satu lagi dari 2. Untuk slide 2 juga sama. Untuk slide 3 saya tekan lagi hingga 3. Ini untuk slide 2 dan slide 3 nya saya tekan juga, jadi nanti akan mengirimkan data ke masternya. Nah, ini tadi saya tekan bergantian secara cepat sehingga data yang masuk akan bergantian juga. Tidak bisa secara bersamaan karena jalurnya sedang sibuk atau jalur masternya sedang sibuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengibaratan sistem produksi ini pada sebuah pabrik. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.